Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Melinda Stella yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar outline saya yang berjudul Perancangan Gedung Apartemen 10 Lantai dengan Sistem Ganda. Adapun terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya yaitu kepada Ibu Insinyur Yoke Lestiawati MTIPM dan juga kepada Bapak Insinyur Elvira MT PhD IPM dan juga yang saya hormati kepada Bapak Arianto STMT dan juga kepada Dr. Herwani STMT yang telah hadir pada seminar online saya pada hari ini. Adapun pembahasan yang ingin saya angkat dalam outline saya hari ini ialah yang pertama bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul penulisan tugas akhir ini ialah semakin terbatasnya lahan hunian, maka semakin banyak pula kebutuhan hunian vertikal. Adapun contohnya ialah bangunan gedung apartemen. Namun seperti yang kita tahu, semakin tinggi suatu gedung, maka simpangan lateral yang terjadi pada suatu gedung itu akan semakin besar. Sehingga tidak dipungkiri bahwa suatu hari struktur tersebut akan gagal. Adapun pada kesempatan kali ini, outline saya akan membahas dan saya akan merencanakan struktur gedung apartemen 10 lantai di lokasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Adapun berikut ini dapat kita lihat gambar 1.1 titik koordinat lokasi yang akan saya bangun gedung apartemen 10 lantai. Namun, seperti yang kita tahu berdasarkan peta gempa zona wilayah Indonesia, Kota Medan termasuk kota yang rawan akan gempa. Maka, adakah solusi alternatif untuk merancang gedung, khususnya gedung apartemen pada zona rawan gempa? Perkenalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, gedung apartemen akan saya rancang dengan menggunakan sistem ganda atau yang disebut juga dengan dual system, di mana struktur sistem ganda atau dual system dinilai memiliki kapabilitas yang tinggi dalam memikul gaya lateral pada sistem ganda, yaitu adanya kerjasama antara portal dengan shear wall, di mana saat terjadinya gaya lateral gempa, maka pada bagian portal akan bekerja secara shear mode, kemudian pada saat terjadi gempa, shear wall akan bekerja secara bending mode. Adapun dapat kita lihat bersama pada gambar perbandingan sistem struktur akibat gaya lateral gempa berikut ini, di mana pada gambar gabungan portal dan dinding geser menghasilkan simpangan lateral yang cukup lebih sedikit dibandingkan dengan sistem struktur lainnya. Saat terjadi adanya gaya lateral gempa, di mana struktur bagian atas akan ditahan oleh portal, sedangkan struktur bagian bawah akan ditahan oleh dinding geser. Kerjasama inilah yang dapat membuat struktur menjadi kuat dan kaku. Adapun SNI 2847 mengisyaratkan bahwa struktur rangka memikul sekurang-kurangnya 25% gaya lateral gempa, kemudian shear wall harus memikul sekurang-kurangnya 75% gaya. Berikut merupakan perumusan masalah yang ingin saya angkat dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu yang pertama bagaimana perancangan apartemen 10 lantai dengan sistem ganda, kemudian yang kedua bagaimana analisa perilaku struktur pada perancangan gedung apartemen 10 lantai. Adapun tujuan masalah yang ingin saya kaji ialah mengkaji perancangan apartemen 10 lantai dengan sistem ganda sesuai ketetapan yang berlaku, kemudian mengkaji analisa perilaku struktur pada perancangan gedung apartemen menggunakan program analisa struktur. Adapun pembatasan masalah yang ingin saya batasi dalam tugas akhir ini ialah pengumpulan data menggunakan dana bangunan fiktif yang dirancang oleh saya sendiri, kemudian data tanah berasal dari Lab Mektan Untan dengan kelas situs SD Tanah Sedang dan bangunan berlokasi di Kota Medan. Adapun perencanaan struktur meliputi struktur utama, sekunder, dan bawah menggunakan perhitungan struktur SNI terbaru dengan sistem penahan gempa sistem ganda yaitu gabungan SRPM dan shear wall. Kemudian pembatasan perencanaan tidak meliputi sistem utilitas, gedung, dan analisa biaya, serta struktur akan dimodelkan menggunakan program analisa struktur. Berikut merupakan sistematika penulisan yaitu terdiri dari bab 1 hingga bab 9. Berikut ini merupakan bab 2 tinjauan pustaka.
Yang pertama ialah data spesifikasi umum. Dapat kita lihat bersama untuk bangunan fiktif yaitu gedung apartemen 10 lantai yang saya rancang itu berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan dengan jenis struktur beton bertulang dengan panjang, lebar, dan tinggi bangunan sebagai berikut. Kemudian tinggi total bangunan 42 meter dan luas bangunan 945 meter persegi. Adapun spesifikasi material yang saya gunakan mengacu pada SNI 2847, pasal 19 dan pasal 20 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ialah sistem rangka pemikul momen atau SRPM merupakan sistem yang menganalisa elemen struktur, pelat, balok, kolom, dan join dan terdiri dari 3 jenis yaitu biasa, menengah, dan khusus. Adapun yang biasa maksimal akan dirancang gedung yang memiliki KDSB, kemudian untuk yang menengah dirancang pada bangunan yang harus memiliki maksimal KDSC, kemudian yang khusus harus memiliki atau harus dirancang gedung dengan maksimal KDSD EF. Berikutnya ialah dinding geser atau shear wall, yaitu elemen struktur berbentuk dinding beton bertulang yang berfungsi menahan gaya lateral gempa. Menurut Lesmana pada tahun 2020, penggunaan shear wall dinilai tepat untuk mereduksi gaya momen antara frame dan mengontrol lateral reflection. Berikut merupakan ilustrasi dari shear wall. Adapun strategi dalam penempatan shear wall ialah shear wall harus ditempatkan secara simetris agar tercapainya pusat kekakuan yang ideal, yaitu di mana semakin dekat center of mass dan center of rigidity, maka perilaku struktur yang terjadi akan lebih stabil tanpa torsi yang berlebih saat terjadinya beban gempa. Berikutnya adalah pembebanan struktur dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4, yaitu beban mati, angin, hidup, dan beban gempa, yang mengacu semuanya pada SNI 1727. Berikut ini merupakan beban mati. Beban mati atau yang disebut juga beban sendiri merupakan beban suatu bangunan yang merupakan beban dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dan lainnya. Dapat kita lihat bersama pada tabel 2.1 dan 2.2 merupakan beban mati desain minimum yang akan saya rancang dan digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, mengacu pada tabel C311 dan C312 SNI 1727. Berikutnya adalah beban hidup. Beban hidup merupakan beban yang diakibatkan karena adanya aktivitas dalam penghunian. Tabel 2.3 menunjukkan bahwa beban hidup terdistribusi merata minimum yang saya gunakan untuk tugas akhir ini. Apabila di blok warna hijau dan reduksi dikatakan ya, maka hal tersebut diizinkan untuk direduksi beban hidup terdistribusi meratanya sesuai SNI 1727 tabel 4.3.1. Yang selanjutnya ialah beban angin. Beban angin merupakan beban yang bekerja pada gedung yang diakibatkan oleh adanya selisih dalam tekanan udara. Adapun langkah-langkah dalam menentukan beban angin mengacu pada SNI 1727. Yang berikutnya ialah beban gempa. Beban gempa merupakan beban statistik ekivalen yang bekerja pada gedung akibat adanya gerakan tanah dan menimbulkan gempa bumi. Tabel 3 menunjukkan bahwa kategori resiko gedung apartemen termasuk dalam golongan kedua dengan faktor keutamaan gempa senilai 1. Berikut adalah kombinasi pembebanan, yaitu struktur dan elemen harus didesain sedemikian rupa agar melebihi kekuatan desain. Berikut adalah kombinasi pembebanan yang akan digunakan. Berikutnya adalah balok, yaitu merupakan elemen struktur yang utamanya menahan momen dan geser. Untuk merencanakan tinggi minimum balok dapat dilihat pada SNI berikut. Kemudian untuk batasan penulangan berdasarkan pasal 9 dan pasal 20. Elemen struktur pelat. Pelat merupakan elemen struktur yang umumnya difungsikan untuk mendistribusikan beban, yaitu beban mati dan beban hidup dengan pelat tergolong ke dalam dua jenis dengan untuk mendesain ketebalan minimum dapat melihat pada acuan SNI 2847. Adapun kolom juga dapat didefinisikan sebagai elemen struktur vertikal yang berfungsi untuk menyalurkan gaya tekan dengan batasan-batasan untuk perancang tulangan kolom sebagai berikut. Kemudian elemen struktur shear wall, yaitu merupakan dinding yang diproporsikan untuk menahan kombinasi geser, momen, dan gaya aksial. Dengan ketebalan minimum shear wall dapat melalui pasal 11.3.1. Berikut ini merupakan persyaratan tulangan dalam mendesain shear wall. Berikutnya adalah bab 3, metodologi penulisan.
Dalam metodologi penulisan ini dirancang suatu diagram alir yang dapat mempermudah saya untuk merancang penulisan tugas akhir ini, dimulai dari pengumpulan data, preliminary, perencanaan sarana pendukung, analisa pembebanan, pemodelan struktur, dan pemeriksaan perilaku struktur yang terdiri dari 6 poin, dan jika apabila belum oke, akan dilakukan preliminary design ulang, dan kemudian jika oke, dapat dilakukan analisa gaya dalam, perencanaan detailing, perencanaan fondasi, gambar perencanaan, dan penulisan tugas akhir dinyatakan selesai. Berikut ini merupakan data tanah yang saya peroleh dari Lab Megtan Untan. Dan berikut adalah denah rancangan saya, yaitu denah apartemen lantai 1, 2, 3, sampai 8, 9 sampai 10, dan denah apartemen lantai atap lantai dak. Berikutnya adalah preliminary design, di mana yang pertama saya melakukan preliminary balok mengacu pada SNI 2847 untuk menentukan tinggi minimum balok. Di sini balok saya terdiri dari kondisi perlekatan menurut satu sisi dan menurut dua sisi dengan perbedaan sebagai berikut. Kemudian untuk dimensi perencanaan balok sehingga dihasilkan dengan dimensi berikut. Dan ini merupakan denah balok rencana yang akan saya tinjau. Kemudian ini merupakan preliminary pelat. Pada pelat yang akan saya tinjau pada titik F2 dan E2. Dengan yang pertama, tahapan pertama dalam menentukan preliminary pelat yaitu menentukan jenis pelat, apakah pelat termasuk dua arah atau satu arah. Pada kondisi ini, bentang bersih terpanjang saya 4200 mili dan bentang bersih terpendek 2750 mili. Sehingga jika kita bagi antara bentang bersih terpanjang dan terpendek, akan didapat nilai 1,5, di mana 1,5 ini lebih kecil atau sama dengan 2, sehingga pelat di sini dikategorikan sebagai pelat dua arah. Adapun preliminary pelat selanjutnya ialah menghitung rasio kekakuan lentur, di mana yang pertama kita akan mengasumsikan pelat setebal 120 mili, kemudian akan dihitung lebar efektif dari balok, sehingga didapat 1260 mili, dan menghitung inersia balok didapat sekian, menghitung inersia pelat didapat sekian. Kemudian menghitung alfa F1 didapatkan 22,186. Sehingga apabila kita telah mendapatkan alfa F1 sampai 4, akan kita rata-ratakan dan diperoleh alfa FM rata-rata senilai 14,9 yang lebih besar dari 2. Sehingga menurut SNI, maka kita akan menggunakan rumusan poin D dan E, dan sehingga didapat H-1 sebesar 91,6, H-2 90, dan sehingga kita ambil nilai terbesar dari kedua H- ini yaitu 91,6. Namun saya akan mengambil H pakai 120 mili dalam perencanaan ini. Adapun preliminary kolom yaitu menggunakan metode tributary area dan titiknya yaitu titik D2. Dengan hasil kombinasi pembebanan yaitu beban mati dan beban hidup sebagai berikut dengan total beban terfaktor 7.964 sekian. Adapun preliminary kolom direncanakan sebagai berikut dengan asumsi awal dimensi 800 per 800 mili dengan total beban PU total sebagai berikut. Kemudian untuk preliminary kolom dengan syarat dari S perlu lebih kecil dari S rencana, di mana S perlu merupakan hasil hitungan dari dimensi yang diperlukan, sedangkan S rencana merupakan asumsi awal. Dan terbukti bahwa S perlu lebih kecil daripada S rencana, yaitu 800, sehingga dimensi 800-800 dapat kita gunakan untuk dimensi kolom. Berikutnya ialah preliminary shear wall. Dalam preliminary shear wall akan direncanakan sebagai berikut, kemudian menggunakan rumus dari tabel 11.3 pada SNI 2847, di mana tipe dinding tumpu harus diambil nilai terkecil, yaitu tinggi lantai 5000 mm untuk H- kedua, yaitu H- 2 diperoleh 200 mili, sehingga H- 1 dan H- 2 diambil nilai terbesar yaitu 200 mili, dan pada kesempatan kali ini saya akan memakai H pakai 250 mili untuk mempermudah pengangkuran tulangan geser. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan KDS gempa. Adapun data yang diperlukan ialah data bor, kemudian berikut adalah rekapitulasi data tanah, dan untuk menentukan klasifikasi situs dapat kita lihat dalam set berikut, di mana kelas situs yang didapat ialah SD, yaitu tanah sedang. Kemudian ini merupakan kategori risiko gempa golongan kedua dengan faktor keutamaan 1. Dan ini merupakan SS, S1, dan TL yang ada dalam Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan, dan menentukan koefisien situs FA didapat sekian, FV didapat sekian, kemudian menentukan respon spektrum didapatkan sekian, dan pembuatan kurva respon spektrum melalui langkah-langkah berikut ini, sehingga diperoleh grafik
modal respons spektrum. Adapun dalam penentuan KDS, didapatkanlah KDS dalam bangunan gedung apartemen ini yaitu menggunakan KTSD berdasarkan daripada SDS, SD1, dan kelas situs SD. Sistem pemikul gaya seismik sebagai berikut. Adapun sistem rangka pemikul gaya seismik termasuk ke dalam kategori desain D dengan RA, faktor kuat lebih, dan faktor defleksi sebagai berikut. Sekian hasil presentasi seminar outline saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk kemajuan penulisan tugas akhir saya.